Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Andrean Anggara dengan NIM 230100028 dari semester 4. Pada video ini saya akan membahas materi penting dalam bidang ekonomi, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi makro. Tugas ini dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Saudin SEMM. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman teman-teman semua, terutama dalam melihat bagaimana suatu negara menghitung pendapatan dari aktivitas ekonominya. Oke, selanjutnya kita langsung ke slide pembahasannya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pendapatan nasional dan mengapa konsep ini sangat penting dalam ekonomi makro. Dari definisinya yaitu jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan ini berasal dari kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan dalam negeri. Jadi semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan uang seperti industri, jasa, pertanian dijumlahkan dan itu yang kita sebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Karena itu data ini sangat penting untuk mengukur kesehatan ekonomi negara. Pendapatan nasional digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Apakah ekonomi negara sedang berkembang atau menurun? Kedua, mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional, umumnya masyarakat lebih sejahtera. 3. Merancang dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Pemerintahan bisa membuat kebijakan berdasarkan data ini seperti subsidi atau pajak. Keempat, perbandingan kemakmuran antar negara. Kita bisa melihat negara mana yang lebih makmur dengan membandingkan pendapatan nasional mereka. Oke, selanjutnya. Pada slide ini, saya akan membahas tentang 3 pendapatan perhitungan. Terutama di slide ini yaitu pendekatan produksi. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pengelolaan, jasa, perdagangan, transportasi. Rumusnya sendiri yaitu pendapatan nasional sama dengan sigma nilai tambah bruto. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output barang atau jasa yang dihasilkan dan nilai input biaya produksi. Dengan pendekatan ini, kita bisa melihat sektor mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi negara. Apakah pertanian, apakah industri, atau mungkin jasa. Jadi intinya pendekatan produksi menghitung dari sisi siapa yang memproduksi barang dan jasa dan berapa nilai tambah yang mereka hasilkan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari sisi pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yaitu upah dan gaji tenaga kerja, sewa atas tanah dan bangunan, bunga modal, laba pengusaha. Rumusnya sendiri yaitu pendapatan nasional sama dengan upah tambah sewa tambah bunga tambah laba. Jadi pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan pendekatan ini fokus pada sisi siapa yang menerima pendapatan, bukan siapa yang memproduksi barangnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari total pengeluaran seluruh pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga yaitu untuk konsumsi, perusahaan, investasi, pemerintah, belanja negara, luar negeri, ekspor, impor. Rumusnya sendiri yaitu PN sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M. Keterangan C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam 1 tahun. Pendekatan ini fokus dari sisi pengeluaran, bukan produksi atau penerimaan. Jadi, kita melihat seberapa besar uang beredar dan dibelanjakan dalam perekonomian nasional. Dalam video ini saya memberikan 2 contoh soal
Untuk kali ini, pada slide ini saya akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu diketahui C sama dengan 500 triliun, I sama dengan 300 triliun, G sama dengan 200 triliun, X sama dengan 150 triliun, M sama dengan 100 triliun. Ditanya PN. Kita jawab aja saja, tulis dulu rumusnya. PN sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M. Masukkan nilai-nilainya. Untuk hasilnya 1050 triliun. Jadi pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah 1000 triliun untuk contoh soal pertama. Jadi kalian bisa lihat sendiri contoh soalnya pada slide ini. Oke, kita masuk ke slide yang ke contoh soal kedua. Diketahui konsumsi sama dengan 700 triliun, investasi 400 triliun, belanja pemerintah 300 triliun, ekspor 250 triliun, impor 150 triliun. Ditanya PN, pendapatan nasionalnya. Gunakan rumusnya ya, PN sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M. Masukkan nilai-nilainya yang diketahuinya. Habis itu hitung, hasilnya adalah 1.500 triliun. Jadi pendapatan nasional negara tersebut adalah 1.500 triliun untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk pada slide untuk fungsi dan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Kalian bisa lihat sendiri pada video ini. Untuk fungsi dan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional ada 5. Yang pertama, mengukur pertumbuhan ekonomi. Perubahan pendapatan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan apakah ekonomi suatu negara tumbuh atau menurun. Kedua, menyusun kebijakan. Data ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, mengukur kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan nasional per kapita, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. 4. Membandingkan antar negara untuk melihat negara mana yang lebih produktif dan efisien. Kelima, mengendalikan inflasi dan pengangguran. Informasi ini berguna untuk mengarahkan kebijakan ekonomi agar stabil dan berkelanjutan. Jadi perhitungan pendapatan nasional sangat penting untuk menilai kondisi ekonomi dan merancang langkah ke depan dalam pembangunan ekonomi nasional. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan. Jadi, pendapatan nasional merupakan indikator makroekonomi yang penting untuk memahami kondisi dan kinerja suatu negara. Dengan memanfaatkan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran, kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana perekonomian bekerja dan bagaimana kekayaan dihasilkan dan didistribusikan. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Nah, kita sekarang sudah sampai slide terakhir, yaitu penutup. Nah, itu tadi dia pembahasan kita tentang perhitungan pendapatan nasional mulai dari 3 pendekatan, fungsi, hingga manfaatnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman lebih paham dan nggak bingung lagi kalau ketemu soal atau teori di kelas yang seperti saya bahas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau masukan, boleh ditulis di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.